kita subuh ini akidah kuat umat bangkit. Akidah itu dari kata akad. Kemarin kita lihat Habib Mahdi mengakadkan calon mertua dengan calon menantu, diakadkan. Jadi asal kata akidah itu adalah akad. Makanya dalam jual beli ada akad, dalam nikah ada akad. Jadi akidah itu sebenarnya akad kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah artinya dua tali yang diikat simpul. Simpulnya tak boleh simpul tali sepatu. Simpul tali sepatu kalau terasa longgar dibuka, disempitkan. Kalau terasa sempit dibuka, dilonggarkan. Kalau akidah tidak gitu. Dia dua tali yang diikat di simpul mati. Ada mertua, ada menantu, punya tali diikat simpul mati. Ada penjual, ada pembeli, dua tali diikat simpul mati. Kita dengan Allah mengikat satu ikatan, ikatannya simpul mati. Asyhadu alla ilaha illallah. Kita mengikat janji dengan Nabi Muhammad, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi kalau sudah diikat tak boleh buka lagi. Kalau buka berarti batal akidah. Itu sekilas makna akidah. Terus akidah dengan tauhid. Akidah dengan tauhid itu sama. Bedanya tauhid diambil dari kata wahada yuwahidu. Tauhid artinya satu. Kalau selama ini kita nganggap rezeki kita dikasih sama dukun, rezeki kita dipegang sama atasan, jodoh kita ditentukan orang, itu berarti kita masih meyakini tidak satu. Makanya disebut tauhid wahada yuwahidu, mensatukan. Segala yang terjadi di alam ini satu, tidak ada yang lain. Jadi secara kesamaan bahwa tidak ada pengaruh pokok kayu. Pokok kayu kita tanam di depan rumah nggak ngaruh sama rezeki kita. Tidak ada pengaruh ikan sama burung. Kalau dipelihara nanti rezeki bertambah. Ini nggak boleh ditanam depan rumah, nanti akan sial. Nggak ada itu. Maka kita berani untuk mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada pokok kayu, tidak ada burung, tidak ada batu, tidak ada hantu, tidak ada apapun yang memberikan efek. Itulah makna tauhid. La ilaha illallah. Dia menjadi satu keyakinan, maka dia jadi akidah. Jadi kalau ada ustadz yang ngomong, mari kita kuatkan tauhid kita. Yang satu lagi bilang, mari kita perkuat akidah kita. Kita nggak usah bingung, karena maknanya sama. Tauhid hanya meyakini satu, Allah. Lain daripada itu, dia nggak punya hak prerogatif untuk mengatur hidup kita. Dia menjadi satu keyakinan yang kita ikat simpul mati, nggak boleh dibuka. Itulah dia akidah. Kira-kira sampai di sini jelas ya? Setelah kita yakinkan itu dalam diri kita, lalu kemudian kita melangkahkan kaki pagi untuk mencari rezeki. Kita buka pintu. Setelah sebelumnya kita berdoa kepada Dia yang memberikan rezeki, yang mengatur hidup. Lalu nelayan pun pergi menyiapkan perahunya. Dia katakan, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Lalu kemudian dia bawa sampannya ke tengah lautan mencari ikan. Kalau dia dapat, dia bersyukurnya kemana? Ke Allah. Dia tidak akan syukur ke yang lain. Dia tidak akan syukur ke setan hantu yang menjaga laut. Dia syukurnya kepada Allah. Karena akidahnya dari awal sudah besar. Akidahnya sudah benar, sudah yakin, la ilaha illallah. Kalau dapat, syukur. Dia nggak sombong pulang mengatakan, nah ini karena perahu saya mantap, ini karena mesinnya oke, ini karena usaha saya. Enggak. Karena akidahnya Allah. Dia mengatakan, aku ini nggak ada apa-apanya. Seandainya dia berangkat, tidak dapat ikan, kapalnya pecah, dipukul ombak, dilepas gelombang, karangnya tajam,
pulang jangankan bawa ikan, kapalnya hancur, dia tidak putus asa. Kenapa? Karena dia yakin bahwa hidupnya diatur oleh Allah. Ada rencana dia, ada rencana Allah. Yang jadi rencana dia apa rencana Allah? Rencana Allah. Rencana kita itu hanya ilusi. Rencana kita itu hanya bayang-bayang. Yang benar-benar terwujud itu rencana Allah. Dan dia husnuzon sama Allah. Membangun hubungan dengan Allah itu adalah hubungan husnuzon, bukan hubungan antara ayah dengan anak. Jadi banyak orang mengangkat Allah sebagai ayahnya. Gimana hubungan kita dengan ayah? Kalau rapornya bagus, nanti dapat hadiah laptop. Kalau naik kelas ranking 1, nanti dapat hadiah motor. Kalau lulus, nanti dikasih rumah. Kalau nilai IP-nya 2,0, nanti nggak dikasih uang jajan. Kalau hubungan itu yang dipakai ke Allah, kalau sholat, kalau rajin puasa, kalau rajin ngaji, rezekinya lancar. Kalau nggak sholat, kalau nggak puasa, kalau nggak ngaji, nanti rezekinya seret. Pas di kenyataan teori itu yang dia pakai, di kenyataan ternyata nggak sama. Ada yang sholat, yang rajin ngaji, susah. Yang nggak sholat, yang korupsi, yang buat haram, yang zina, yang jual narkoba, kaya. Akhirnya dia bilang, aku nggak percaya sama Allah. Karena Allah yang ada di kepalamu bukan itu. Kau sedang membuat Tuhan. Tuhanmu kau buat hubungannya seperti Bapak. Hubungan kita dengan Allah itu dasarnya hanya dua. Pertama, husnuzon, berprasangka baik. Yang kedua, dasar hubungan dengan Allah itu adalah ridho. Ridho itu seperti mayat yang dimandikan. Orang yang memandikan jenazah nggak bisa komplain. Sampai hari ini belum ada jenazah komplain. Kenapa kepala dulu yang disiram, kenapa nggak kaki dulu? Kenapa nggak ditutup semua? Kenapa selendangnya cuma setengah? Kenapa nggak pakai sampo? Saya kan pakai sampo ini, bukan pakai sabun ini. Nggak ada komplain. Begitulah hubungan kita dengan Allah. Jangan angkat Allah jadi direktur. Kalau saya masuk kantor jam 8, saya dapat reward. Kalau saya sukses pemasaran, saya dapat bonus. Kalau barang nggak laku, nanti saya kena skor. Ternyata di praktek kehidupan nggak begitu. Ada orang yang soleh, yang baik, rezekinya nggak lancar. Ada orang yang bakhil, pelit, nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat, hidupnya enak. Yang salah bukan Allah, yang salah kita. Kita udah ngangkat Allah jadi direktur. Hubungan kita dengan Allah bukan hubungan seperti dengan direktur. Hubungan kita dengan Allah adalah hubungan orang yang ridho. Makanya sebelum matahari terbit kita udah ngomong, raditu billahi Rabbah. Aku ridho engkau jadi Rabbku. Engkau bukan ayahku, engkau bukan direkturku, engkau Rabbku. Aku ridho kau buat aku jadi apa. Tapi ikannya di tengah laut, ikannya dalam air, kita di darat. Gimana cara kita supaya makan ikan? Kita beli sampan, kita belajar bagaimana buat perahu layar, kita bagaimana cara mancing jaring. Itu namanya ikhtiar. Itu yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada orang tidur-tiduran di kamar, pas ditanya, kau nggak nyari ikan? Kalau memang ikan itu sudah takdir kita, dia akan datang kemari walaupun dalam keadaan matang. Itu nama akidahnya Jabariyah. Jabariyah itu nggak mau berusaha, karena menurut dia hidup ini hanyalah jabar, keterpaksaan. Jabariyah bukan ahli sunnah. Lawan dari Jabariyah itu mengatakan nggak ada itu ketetapan Allah. Dia nggak percaya pada takdir bahwa hari ini dia dapat ikan atau tak dapat ikan. Nggak ada tuh, bullshit, omong kosong. Yang penting dia bawa perahunya, dia pergi ke tengah, dia tangkap ikan, dia pulang. Itu namanya Qadariyah. Qadariyah mengkristal menjadi Mu'tazilah, kelompok yang berlawanan. Menjadi Jabariyah ini bahaya. Itulah yang menyebabkan kemunduran umat ini. Kenapa kita nggak maju? Terserah Allah. Kenapa kita miskin susah melarat? Serahkan sama Allah. Jabariyah. Qadariyah bagus, positif, free act namanya kalau di barat. Free, bebas, act, bebas beraksi, action, bebas beraksi, tidak ada ikatan takdir.
Tapi bahaya. Nanti kalau dia gagal, dia menyalahkan dirinya sendiri, dia akan stres, dia akan depresi. Karena dia tidak melibatkan Tuhan. Bagi dia Tuhan itu duduk-duduk nyantai melihat dia, tidak ada pengaruh sama sekali. Sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan Jabariyah, bukan Qadariyah, bukan Mu'tazilah. Gimana letak bedanya? Kita diberi usaha dan ikhtiar. Kau nggak pergi ke laut, ngapain ke laut? Ya kalau dapat ikan. Kalau nggak dapat, bukan Ahlus Sunnah. Kalau Ahlus Sunnah, urusan kita, urusan Allah serahkan ke Allah. Urusan kita apa? Beli sampan, buat perahu, buat layar, siapkan pancing, siapkan jala, siapkan jaring. Itu urusan kita. Sampai ke tengah laut kita cari. Kalau dapat, alhamdulillah. Nggak dapat, berarti Allah nguji kita. Kalau dapat sabar, kalau nggak dapat, kalau dapat syukur, kalau nggak dapat sabar. Itu Ahlus Sunnah. Orang Ahlus Sunnah itu hidupnya stabil. Ketika dia kaya, dia bersyukur. Ketika dia miskin, dia bersabar. Dua-duanya baik. Itu yang diamalkan oleh Nabi, oleh sahabat Nabi, oleh tabi'in, oleh guru-guru ngaji kita, sampailah ke kita sekarang. Jadi kalau kita wariskan ini ke anak-anak kita, dalam masalah makan, dalam masalah jodoh, dalam masalah dakwah, dalam masalah apapun, maka kita akan tenang. Beragama itu adalah mendatangkan ketenangan, berpikir positif, tidak putus asa, tidak depresi, jantung kita sehat, gula darah tidak naik, jantung koroner tak naik, cincin tetap di tangan, tidak dimasukkan ke dalam jantung. Bagi yang udah pasang jangan tersinggung. Jadi kira-kira akidah Islam itu begitu, simple, sederhana. Jangan comot ayat, lalu kemudian baca sendiri, pahami sendiri, lepaskan dari konteksnya, nggak bisa. Bagaimana memahami akidah? Lihatlah bagaimana Nabi ketika dengan para sahabat. Bagaimana Nabi memahami akidah? Lihatlah pada perang Badar. Malam-malam ditugaskan beberapa orang untuk pertama kita kemah di mana? Ini yang penting dulu. Ya Rasulullah, ada turun nggak ayat mengatur kita berkemah di mana? Kata Rasulullah, nggak ada. Tidak ada ayat menyuruh hai orang beriman berkemahlah di sini. Lalu kata seorang sahabat, kalau gitu kita kemah di sini ya Rasulullah. Karena ini oase. Oase di gurun pasir itu tempat kolam air. Kita kemah di sini. Karena kalau kita kemah di sini, kita udah menang 1-0. Musuh nggak dapat air. Oke, kita kemah. Malam-malam tukang masak musuh ngendap-ngendap mau ngambil air. Tangkap. Pas ditangkap tanya Nabi, berapa orang kalian? Nggak tahu. Jangan menghadapi musuh dengan mata tertutup. Jadi jangan bayangkan perang Badar itu bismillah tawakkalullah. Enggak, Nabi matang persiapan. Tangkap tukang masak mereka yang ngambil air. Berapa kalian jumlahnya? Kata tukang masak nggak tahu. Tukang masak pun nggak tahu berapa yang nasi kotak yang mau disiapkan. Terus Nabi nanya, satu hari berapa kalian motong onta? Kami motong onta sekian. Dari berapa jumlah onta yang dipotong Nabi bisa tahu. Tengok kecerdasan Nabi. Karena satu ekor onta itu 100 orang. Oh, kalau gitu pasukan kalian sekian, berarti pasukan kami mesti menyiapkan sekian. Dah, pulang. Lokasi menang 1-0. Berapa jumlah musuh? Sudah menang 2-0. Mengatur di mana pasukan berbaris? Pagi-pagi. Orang Islam pasti sangat pagi. Dan dia habis tahajud, sholat subuh, langsung disusun di tempat matahari terbit. Matahari terbit, susun. Kenapa Nabi nyusun di matahari terbit? Karena musuh nanti di sana mata mereka silau, menang 3-0. Setelah susun strategi matang baru berdoa. Kenapa umat ini kalah? Umatnya sungsang.
Strateginya terbalik. Masak pun, walaupun bumbunya sama, rasanya beda kalau mana yang masuk duluan. Cobalah tengok orang belajar masak. Pertama kualinya letakkan ke atas, habis itu masukkan minyaknya. Coba percikan air, setelah matang masukkan bawang. Setelah bawangnya memutih, baru masukkan cabai. Setelah cabainya berubah warna, baru masukkan tomat, baru masukkan air. Coba masukkan air duluan, lalu timpakan. Itu namanya masak mie instan. Masak mie instan kan nggak instan. Jadi beda. Qurannya sama Pak Ustaz, nabinya sama. Kenapa kita begini? Karena memahaminya tak sama. Orang sekarang banyak akidahnya tak benar. Sholat rajin, puasa rajin, tapi akidah tak betul. Makanya yang ditanamkan Nabi selama 13 tahun di kota Makkah itu adalah akidah. Orang yang punya pekerjaan, punya keluarga, badannya sehat, tidak mengharapkan apa-apa, rela-relanya selama 3 hari, Jumat, Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu, terakhir di Pulau Bangka, mengurus Ustadz Somad, mengurus Habib Mahdi, mengurus Ustadz Syafiq, mengurus Ustadz Kemas Ali. Setelah itu kami pun pulang. Ini kalau ditanya sama orang ilmu manajemen, orang ekonomi, orang strategi, mungkin mereka berpikir ini orang hilang akal. Tapi rasanya tak mungkin orang ini hilang akal, karena dia banyak makan otak. Jadi apa yang mereka harapkan? Akidah. Itulah akidah, bahwa mereka meyakini kalau menolong agama Allah akan ditolong Allah, kalau dekat dengan habaib ada berkah. Keyakinan itulah yang menguatkan kita. Apakah orang-orang yang tak percaya Tuhan itu punya akidah? Iya. Nazi yang dipimpin oleh siapa itu, macam Chaplin, Hitler. Saya ingat, cuma ngetes saja. Hitler itu kan gak bertuhan. Hitler itu dimusuhi dunia, ateis, tak bertuhan. Tapi ternyata kepala tongkatnya itu burung nasar. Kepala tongkat yang dipegangnya itu lambang burung nasar. Mobilnya, ujung mobilnya itu gambar burung nasar. Dan kalau dia mau tausiah, mau ngasih orasi, itu di atas baliho itu burung nasar. Ternyata di dalam dirinya meyakini bahwa dia dilindungi oleh burung nasar. Tuhannya itu burung nasar. Akhirnya gila, mati. Jadi mereka sebenarnya, orang-orang yang nggak percaya sama Tuhan itu sebenarnya dia hanya nggak percaya sama Nabi, tidak percaya kepada agama, karena beberapa tokoh agama yang menyelewengkan agama, akhirnya dia nggak percaya sama agama. Itu sebenarnya yang terjadi di Eropa waktu itu begitu. Gara-gara tokoh agama yang menyelewengkan agama, menjual agama, mempergunakan agama untuk kepentingan pribadi, akhirnya muncullah orang-orang yang tidak percaya agama. Itulah yang membuat saya, Habib Mahdi, Ustadz Syafiq, Ustadz Kemas Ali, untuk berusaha hidup apa adanya. Kalau memikirkan pribadi, karena orang nanti akan melihat, oh Ustadz Somad yang tahu agama aja menjual agama, ternyata Tuhan itu sebetulnya nggak ada. Jadi kalau kami macam-macam, kalau kami jahat, umat ini jadi lebih jahat. Itu yang dikhawatirkan. Apalagi anak-anak muda sekarang, kalau dia lihat tokoh agama main-main, dia bisa jadi ateis. Jadi saya beberapa kali bilang, Ustaz kok bodoh kali, berani pula dia bilang Ustaz bodoh. Ustaz kalau nggak mau terima hadiah mobil itu, kan bisa kasih ke yang lain lebih manfaat. Ya tapi tetap saya terima kan. Kenapa Ustaz pulangin? Kan kalau diterima kasihkan ke ini kan, ya tapi nanti dia tahu kita tetap terima.
Kita mau kasih tahu bahwa kamu tidak bisa beli ini agama. Agama ini tak bisa kamu beli. Saya mungkin bisa, saya ini tak ada harganya. Tapi kalau anak jalan, bertamu ke rumah orang, itu yang ke rumah orang itu bukan Abdul Somad. Yang bertamu ke rumah orang itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Karena yang anak sampaikan kan Quran Sunnah. Anak bukan artis. Kalau Abdul Somad yang datang itu orang nggak ada nyambut, karena Abdul Somad ini isinya darah, daging, tulang, bulu, kuku, calon jenazah, setumpuk daging busuk yang akan jadi santapan cacing tanah. Lalu yang disambut orang kemarin ramai itu apa? Karena yang anak sampaikan itu ayat Quran, yang anak sampaikan itu hadis Nabi. Jadi kalau anak macam-macam, orang tidak melihat yang macam-macam itu Abdul Somad, tapi yang macam-macam itu adalah agama, karena anak simbol agama. Begitu kita kalau melihat orang, dan kita pun memposisikan diri begitu. Kira-kira kalau anak jalan di pantai pakai celana pendek, pakai topi, pakai nyantai, orang mungkin melihatnya secara fikih tak terlalu salah, karena menurut mazhab Hambali pangkal paha itu aurat, ujungnya udah dekat ke lutut ini bukan aurat. Jadi kalau anak jalan di tepi pantai pakai celana pendek yang tidak terlalu pendek, anak nyantai, secara fikih tak apa-apa, orang pun melihat oh tak apa-apa. Tapi kalau itu dipoto, diupload di Instagram, kenapa? Karena orang tidak melihat anak sebagai Abdul Somad, orang melihat anak sebagai tokoh agama. Jadi pandai menempatkan diri. Jadi kalau salah-salah menempatkan, efeknya ke umat. Umat ini akan tidak percaya sama tokoh agama. Lama-lama dia tidak percaya kepada agama, dan dia akan berkata Tuhan itu ada, tapi saya tidak percaya pada agama apapun karena kesalahan tokoh agama. Itulah yang terjadi pada masa Renaissance abad ke-15 di Eropa. Akhirnya orang beramai-ramai gerakan namanya agnostik, tak percaya pada Tuhan. Walaupun percaya pada Tuhan tapi tidak. Akhirnya muncullah ungkapan, apa ungkapannya? Tuhan ada tapi terlalu besar untuk dikerangkeng oleh satu agama. Akhirnya dia bertuhan tapi tidak beragama. Kalau sudah bertuhan tidak beragama, dia pasti tidak akan beribadah, karena ibadah itu ada dalam agama. Jadi kalau kita ketemu sama kawan, saya percaya sama Tuhan tapi saya nggak sholat, ini udah kena virus ini udah terpapar ini. Sudah terpapar virus agnostik. Jadi adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat, abang-abang adalah orang yang masih percaya kepada tokoh agama. Ana masih percaya sama Habib Mahdi. Ana masih percaya dengan Ustadz Thomas Aid. Ana masih percaya dengan Ustadz Syafiq. Ana masih percaya dengan orang-orang yang lurus, dan mereka adalah pewaris para nabi yang hidup di tahun 1444 Hijrah. Dari cara berpakaiannya, dari cara hidupnya, dari cara ngomongnya, dari cara jalannya. Walaupun jarak mereka dengan Nabi 1444 tahun, tapi saya tetap percaya. Keyakinan itu ditambah dengan ibadah, ditambah dengan beberapa kejadian dalam hidup menguatkan kita. Akhirnya kita yakin bahwa Allah itu ada. Kalau ada orang yang hidupnya tenang, lalu dia tenang, itu biasa. Tapi ketika kita berada di tengah laut, ombaknya dahsyat, dan kita bisa tenang, itu barulah keyakinan yang masuk. Sekarang kita dalam keadaan tenang, biasa. Tapi begitu sampai jam 8 sarapan tak ada, kita masih tenang, itu baru luar biasa. Kenapa? Berarti kita udah puasa sunat. Agama itu datang bukan untuk membuat hidup menjadi tidak ada ujian. Salah total. Pak Ustadz, saya mau beragama ini, mau tenang, makanya saya hijrah. Ternyata setelah hijrah ujiannya banyak sekali Pak Ustadz. Berarti salah. Karena Nabi Ibrahim ujiannya banyak, Nabi Nuh ujiannya banyak, Nabi Yusuf ujiannya banyak, Nabi Sulaiman ujiannya banyak, Nabi Musa ujiannya banyak, Nabi Isa ujiannya banyak, Nabi Muhammad SAW ujiannya banyak. Mereka Nabi. Kita nggak ada. Kalau Habib Mahdi masih ada keturunan Nabi, kita tak ada apa-apanya.
Jadi kenapa lalu kita kemudian, saya udah hijrah, saya udah tobat, saya udah ngaji kok gini Pak Ustadz. Kalau tahu kayak gini bagus saya mabuk lagi. Mabuk aja lagi. Salah kita memakai agama. Kita anggap agama ini opium. Sama lah kita seperti Karl Marx, pendiri komunis, Marxisme. Jadi agama itu opium aja itu buat orang kecanduan. Karena dia melihat orang beragama di zaman dia itu begitu. Buat dosa, habis itu nangis ke tokoh agama, nangis ke tempat ibadah, habis itu buat lagi. Opium. Sama macam orang sakau. Agama ini hanya pelarian. Dalam Islam agama bukan pelarian. Agama adalah way of life, jalan hidup. Agama adalah prinsip hidup. Ini jalan yang saya yakini, saya yakin benar. Saya ikut Quran, saya ikut Sunnah, saya ikut ulama. Saya akan mati di sini, saya akan berjuang di sini. Saya akan wariskan ke anak saya akan wariskan ke jamaah. Itulah yang membuat saya berkeliling. Apa? Keyakinan. Keyakinan itu disebut dengan akidah. Akidah kita adalah tauhid. Tidak ada yang menaikkan, tidak ada yang menjatuhkan kecuali Allah. Kalau kita berkata ya Arab, saat itu kita berkata kau yang menciptakan aku, kau yang menghidupkan aku, kau yang mencarikan rezeki untuk aku, kau yang memberi aku rezeki. Akidah semakin kuat ketika kita belajar teori lalu kita praktekkan dalam hidup. Semakin kuat ujian dalam hidup, semakin lama kita bersujud, semakin kuat hati kita. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain orang, lain ujian hidupnya. Uniknya kehidupan manusia ini, tidak ada satupun tulisan takdir itu sama. Seperti sama dengan cap jempol, sama juga dengan bau. Bermiliar manusia di dunia ini, tak ada yang baunya sama, tak ada yang cap jempolnya sama, dan tak ada yang tulisan takdirnya sama. Walaupun saudara kembar, seibu, seayah, sekandung, satu tabung, tapi takdir hidupnya berbeda. Karena kalau sedang renung, muncul kata-kata yang mesti ditakwil, jangan dipahami secara tekstual. Mungkin saat Tuhan menulis takdir anak, dia sedang tersenyum. Saking banyaknya kesedihan-kesedihan hidup yang pada akhirnya anak tersenyum. Apa itu Ustaz? Nantikan biografinya. Banyak hal-hal yang menyakitkan, menyedihkan, tapi pada akhirnya anak tersenyum dengan cara Allah. Dia buat kapal itu dipukul ombak, dia pas gelombang sampai tak ada harapan, sampai tak nampak tepian. Namun setelah hampir-hampir nyaris putus asa, tiba-tiba nampak di ujung ada pulau yang begitu indah dengan kebun kelapa cantik. Tak lama kita pun akan mendarat. Antum pun mungkin biaris takdir tulisan tangan antum macam-macam. Man make story, kata orang barat. Manusia bisa membuat sejarah karena mereka tak punya Tuhan. Mereka mengatakan kita yang membuat sejarah, tapi kita sebagai orang beriman tidak. Sejarah hidup kita adalah sejarah yang digariskan Allah, dan kita tetap diberikan ikhtiar untuk memilah dan memilih. Ketika tak sesuai rencana kita dengan kehendak Allah, kita kemudian berdoa, berharap kita kuat dan bisa menerima apa yang dipilihkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk pertemuan kita subuh ini, siapa yang menyangka bahwa kita akan berjumpa di tempat yang begitu indah, yang cantik, tepian laut, deburan ombak. Pemandangan antum indah. Antum sedang melihat ana dan melihat alam. Pemandangan ana lebih indah. Ana sedang melihat ciptaan Allah yang luar biasa. Ana selalu jumpa laut, ana selalu jumpa pantai. Tapi jumpa anak-anak muda yang sibuk dengan dakwah, anak muda yang lebih memilih dakwah, anak muda yang memilih soleh. Kan bingung kita itu. Masih muda, ganteng, ada usaha, ada bisnis, lebih memilih dakwah daripada dunia. Kalau ada orang tua yang milih dakwah itu biasa, karena mungkin ingin husnul khotimah. Tapi anak muda itu luar biasa. Mudah-mudahan antum kita semua istiqomah, insyaallah. Itulah sebagai pengantar dialog kita pada subuh yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini nampaknya disampaikan di tepi pantai di Pulau Bangka, tapi apa yang kita bahas subuh ini disaksikan oleh seluruh sahabat-sahabat kita yang mengaji, yang ingin dekat kepada Allah,
yang ingin mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkah selalu, istiqomah selalu, tetap berjamaah. Aku lupa lihada, astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.